Halo, saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Pragmatik dan Wacana. Bersama saya, Kinkin Puput Kinanti. Pada sesi ini akan dibahas mengenai tindak tutur. Tindak tutur ini merupakan salah satu materi wajib atau yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam memahami mata kuliah pragmatik. Jadi, apa yang dimaksud dengan tindak tutur ini? Tindak tutur merupakan teori yang dikembangkan oleh Austin pada tahun 1962 dan Shirley pada tahun 1969. Tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturan itu. Jadi, serangkaian tindak tutur akan membentuk suatu peristiwa tutur. Lalu, tindak tutur dan peristiwa tutur ini menjadi dua gejala yang terdapat dalam satu proses, yaitu proses komunikasi. Seperti apa contoh dari tindak tutur? Jadi misalkan ada pernyataan, saya minta maaf atas kenakalan anak saya ini, atau kalimat, dengan mengucapkan bismillah, acara seminar ini saya buka. Jadi selain mengatakan sesuatu, kalimat saya minta maaf atas kenakalan anak saya ini juga menyatakan melakukan tindakan, yaitu meminta maaf. Begitu juga dengan kalimat dengan mengucapkan bismillah, acara ini saya buka, merupakan tindakan, jadi juga menyatakan tindakan. Selain mengatakan sesuatu juga melakukan tindakan, yaitu membuka acara seminar. Menurut Austin, terdapat 3 buah tindakan dalam tindak tutur, yaitu yang pertama adalah lokusi, kemudian yang kedua ilokusi, dan yang ketiga adalah perlokusi. Apa yang dimaksud dari masing-masing tindakan tersebut? Yang pertama adalah tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu, atau the act of saying something, tindakan untuk mengatakan sesuatu. Contohnya kita lihat pada berikut ini, contoh kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama, tahun 2004 gempa dan tsunami melanda Banda Aceh. Kemudian yang kedua, jembatan Suramadu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Pada tuturan yang pertama, yaitu pada kalimat tahun 2004 gempa dan tsunami melanda Banda Aceh, dituturkan oleh seorang penutur semata-mata hanya untuk memberikan informasi belaka tanpa tendensi atau untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawannya. Lawan tuturnya tidak ya, tapi hanya untuk memberikan informasi bahwa pada tahun 2004 telah terjadi gempa dan tsunami di Aceh. Begitu juga pada kalimat kedua ini tidak bermaksud untuk apa-apa, jadi memang hanya untuk menyatakan atau untuk mengatakan sesuatu, yaitu bahwa jembatan Suramadu itu menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berbeda dengan tindak tutur lokusi, sekarang kita coba memahami mengenai tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan daya tuturan. Tindak ilokusi tidak mudah diidentifikasi karena tindak ilokusi berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan di mana tindak tutur itu dilakukan dan sebagainya. Jadi kalau pada lokusi itu hanya untuk menyatakan sesuatu, pada tindak ilokusi kita harus mengidentifikasi, kemudian kita harus menginterpretasi tuturan tersebut karena berkaitan dengan konteks tuturan. Contohnya adalah
1. Sebentar lagi pukul 7. Kemudian yang kedua, ujian nasional sudah dekat. Yang pertama, sebentar lagi pukul 7. Jadi kalimat ini bila dituturkan oleh suami kepada istrinya di pagi hari, selain memberikan informasi tentang waktu, juga berisi tindakan, yaitu mengingatkan si istri bahwa suami harus segera berangkat ke kantor. Jadi minta disediakan sarapan. Oleh karena itu, si istri akan menjawab mungkin seperti kalimat, "Ya mas, bentar lagi sarapan siap," atau "Ya mas, jam di dapur malah sudah pukul 7 lewat ya." Jadi kalimat "Ya mas, sebentar lagi sarapan siap" berarti memang sudah tahu maksud dari suaminya. Kemudian yang kedua, ujian nasional sudah dekat. Jadi, bila dituturkan oleh seorang guru kepada murid-muridnya, selain memberikan informasi mengenai ujian nasional yang sudah dekat, juga berisi tindakan, yaitu mengingatkan agar murid-murid harus giat belajar agar lulus dalam ujian nasional. Jadi, bila disimak baik-baik tindak tutur ilokusi ini, selain memang memberikan informasi tentang sesuatu, tetapi juga lebih terkandung maksud dari tuturan yang diucapkan itu. Kiranya maksud dari tuturan inilah yang lebih penting pada setiap tindak tutur ilokusi. Selanjutnya adalah tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tindak bahasa yang dilakukan sebagai akibat atau efek dari sesuatu ucapan orang lain. Jadi contohnya, rumah saya jauh sih. Kemudian yang kedua, minggu lalu saya ada keperluan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Pada kalimat rumah saya jauh, jadi tuturan tersebut bukan hanya memberikan informasi bahwa rumah si penutur itu jauh, tetapi juga bila dituturkan oleh seorang guru kepada kepala sekolah dalam rapat penyusunan jadwal pelajaran pada awal tahun menyatakan bahwa masuk si penutur tidak dapat datang tepat waktu pada jam pertama, maka efeknya atau pengaruhnya yang diharapkan si kepala sekolah akan memberikan tugas mengajar tidak pada jam-jam pertama, melainkan pada jam-jam lebih siang. Kemudian kalimat selanjutnya, minggu lalu saya ada keperluan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Selain memberikan informasi bahwa si penutur pada minggu lalu ada kegiatan di keluarganya, juga bila dituturkan pada lawan tutur pada minggu lalu, mengundang untuk hadir pada resepsi pernikahan, bermaksud juga untuk meminta maaf. Lalu efek yang diharapkan adalah si lawan tutur memberikan maaf kepada penutur. Terima kasih atas perhatiannya mengenai pembahasan tindak tutur. Jika ada pertanyaan, dapat langsung bertanya kepada saya melalui email kinanti78@gmail.com. Saya tutup untuk sesi ini, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya.